Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ibu-ibu, bapak-bapak, serta adik-adik, juga saudara-saudara sekalian, kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Hari ini kita masih sehat, diberi nikmat sehat oleh Allah. Nikmat iman masih lekat, Islam masih kita laksanakan, dan kita diberi kekuatan untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita melalui perenungan-perenungan, kajian-kajian, serta latihan-latihan riyadoh kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala melimpahkan ampunan dan rahmatnya untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, memang ampunan dan rahmat ini begitu besarnya nilainya untuk kita semua. Karena memang tanpa ampunan dan rahmat Allah, kayaknya kita susah sekali untuk bisa menghapus dosa kita. Apalagi kita berharap hari-hari berikutnya ini hari-hari yang penuh keindahan, peningkatan kualitas iman sangat ditentukan oleh pengampunan dan rahmat dari Allah Ta'ala. Karena itu kita selalu memohon pada Allah Ta'ala ampunan dan rahmatnya serta ridhonya itu lebih penting dari amal ibadah kita sendiri. Karena amal ibadah kita sendiri seberapalah adanya, itu pun kita diberi kekuatan oleh Allah untuk beribadah. Itu pun kita diberikan jalan oleh Allah untuk beribadah. Itu pun kita dibimbing oleh Allah sehingga kita bisa beribadah. Nah, ibadah-ibadah yang kita lakukan ini memang pengabdian kita kepada Allah Ta'ala. Karena kita merasa bahwa kita ini makhluk yang selalu setiap saat dicurahkan nikmat dan rahmatnya. Selalu setiap saat mengalir dalam diri kita nikmat dan rahmat Allah Ta'ala. Nah, karena itu kita beribadah pun beribadah karena nikmat dan rahmat Allah juga. Sehingga memang kita merasakan bahwa ampunan dan rahmat Allah itu memang buat kita yang sadar nih segalanya. Sehingga kita nggak berhitung lagi dengan amal-amal kita. Kalau kita tidak berhitung dengan amal-amal kita, bukan berarti amal-amal kita tuh hilang catatannya, bukan. Pak Lukman sih ngandelin ampunan dan rahmat Allah. Lantas amal-amal kita hapus dong karena itu. Tidak sama sekali. Catatan amal-amal baik kita, catatan amal-amal yang kita lakukan karena Allah, itu tetap tercatat, tidak bisa dihapuskan itu. Ya bahkan semakin dia tawadu, semakin dia berserah diri, kualitasnya akan semakin tinggi. Jangan bilang, Pak Lukman sih maunya rahmat Allah aja sama ampunan. Lantas kita kan juga punya amal. Kita kan juga berusaha siang malam begitu. Terus amal kita nanti hilang dong, karena kita minta ampunan dan rahmat Allah saja. Enggak hilang, Bapak Ibu, enggak hilang. Allah Ta'ala mencatat, Allah Ta'ala merekam, Allah Ta'ala menyaksikan semua amal-amal kita, sekecil apapun sampai ke dalam hati sanubari, yang orang lain tidak tahu. Ini kayak Bu Teja, amalnya kan banyak Bu Teja nih. Tapi amal batin, Ibu ya. Karena Bu Teja sekarang di dalam kamar aja duduk aja begitu. Ya kenapa? Karena udah sepuh juga. Jadi rupanya kalau udah sepuh itu kan nggak kelihatan orang. Kemana-mana nggak bisa, ini nggak bisa, dikatain sama orang. Kalau udah sepuh mah nggak ada amalnya, katanya gitu. Padahal orang sepuh itu amal batinnya luar biasa. Ya, karena amal batin inilah yang dinilai oleh Allah Ta'ala. Amal lahir tentu bagus. Tapi manakala amal lahir itu tidak diiringi amalan batin, kosong jadinya. Nah, karena itulah orang-orang tua model saya, model ibu-ibu, bapak-bapak,
yang usianya sudah uzur. Nah, amal batinnya besar. Kesabaran itu amal batin. Keikhlasan itu amal batin. Tawakal itu amal batin. Tawadu itu amal batin. Semua jihad itu amal batin. Jadi amal batin itu menjadi yang utama. Nah, itulah yang disebut dengan amalan-amalan yang nggak dilihat orang. Kalau kita kan cenderungnya amalan itu yang dilihat orang. Gue nyumbang sekian. Sekiannya berapa nih ya? Gue nyumbang sekian tuh, lihat tuh. Gitu. Gue beramal sekian, lihat tuh. Nah, lihat tuh, gue kesini terus. Lihat tuh, gue kerja terus. Yang dilihat orang. Itu bagus, Bapak Ibu. Bagus. Kebaikan yang kita lakukan seberapapun, termasuk ria. Karena ria itu bagus. Ya cuman bedanya kalau ria itu di akhiratnya nggak metik hasil, itu aja. Jadi kalau ibu bapak rasanya ria, ya bagus ria aja terus nggak apa-apa. Cuman di akhirat nggak metik hasil. Tapi kalau akhirat metik hasil itu syaratnya ikhlas. Itu aja cuman. Ya kalau amalan kita ria, bagus. Ya, cuman di akhiratnya metik hasil. Tapi kalau amalan ikhlas, nah di akhiratnya dapat hasil. Kira-kira keuntungan duniawi sama keuntungan akhirat gedean mana kira-kira? Nah itu aja tinggal. Tinggal itu aja. Makanya orang-orang saleh itu amalnya dia sembunyikan supaya nggak dilihat orang. Kenapa? Kalau nggak dilihat orang itu kemungkinan menjaga keikhlasannya lebih mudah, lebih tinggi, lebih mudah. Tapi kalau udah dilihat orang, susah tuh jaga keikhlasan itu, susah. Tapi baik dia ikhlas ataupun tidak, amal mah jalanin terus aja. Karena boleh jadi dari 1000 yang kita lakukan, yang ikhlas dapat 2 aja udah bagus itu. 1000 tapi ya, 1000 lakukan, dapat 2 aja yang ikhlas udah bagus. Tapi kalau amal cuma 2, amal cuma 2, begitu. Udah ingat lagi, udah 8 tahun masih ingat aja, amal yang 2 itu ingat aja gitu. Nah ini yang repot nih, begitu yang ingat aja, lolos aja yang 2 itu kena ria. Udah. Tapi kalau 1000, nggak mungkin kita bisa ikat semua. Nggak mungkin, nggak mungkin. Kita beramal 1000 kali, kita ingat semua nggak mungkin. Ya paling nggak ada 5% tuh ikhlas. 5% ikhlas itu, ya 5% ikhlas itu artinya apa? Kalau ada 1000 amalan, yang 5% tuh ikhlas. Waduh, kalau ditukar dengan dunia ini udah gede itu tuh. Yang 5% itu 5% keikhlasan, bukan 5% keikhlasan. Kuantitasnya itu 5% ikhlas, 95% ria gitu. Nah, yang 5% ini yang diganti dengan dunia juga nggak mau sama kita tuh kalau bisa itu. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, kenapa kita belajar ini memang belajar sungguhan. Halo. Ada amal batin, ada amal lahir, sungguhan. Nah, karena itu kita ada yang namanya berlatih. Nah, berlatih gitu. Latihan 3T itu maknina tafakur tadabbur. Itu nggak dilihat orang itu. Nggak dilihat orang itu. Ya, nggak dilihat orang. Tapi kalau pengajian dilihat orang. Ya, tapi kalau kita amalan batin, berlatih riyadhah, berlatih diri pada Allah Ta'ala, dalam kesendirian, kita tadabbur, kita tafakur, kita tumakninah, kita menghayati, menjiwai sendiri. Jadi orang nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu, itu nggak ada. Ya, nah itu riyadhah namanya, melatih diri supaya kita sangat ikhlas. Begitu misalnya kita terapi ikhlas, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Misalnya begitu misalnya. Itu terapi ikhlas tuh ya. Itu kan terapi ikhlas. Ya. Dengan tumakninah, tenang pikirannya, tenang. Tenangkan pikiran kita, tenangkan perasaan kita.
Kita udah tenangkan, kita ikhlas, ya Allah. Engkau memahami pikiran saya, ya Allah. Engkau memahami perasaan saya, ya Allah. Engkau memahami isi hati saya, ya Allah. Tidak ada yang tersembunyi bagi Engkau, ya Allah. Nah ini kita udah membuka diri, itu namanya pada Allah. Kita udah membuka diri pada Allah itu, ya Allah. Saya membuka diri padamu, ya Allah. Silakan, ya Allah, lihat hati saya yang seperti ini. Ya Allah, lihat pikiran saya yang seperti ini. Ya Allah, lihat perasaan saya yang seperti ini. Itu latih ihsan. Membiasakan diri merasa dilihat Allah. Nah nanti dimanapun juga kita berada, lagi duduk di bus, lagi duduk di mana pas nganggur, ya Allah. Engkau tahu yang saya pikirkan, ya Allah. Engkau tahu yang saya rasakan, ya Allah. Engkau tahu isi hati saya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Engkau, ya Allah. Sampai hati kita buka seluas-luasnya pada Allah. Tuh. Jadi kenapa sih kalau latihan pada takut, bingung saya juga. Pada nggak mau latihan awal, saya juga bingung dia. Kenapa? Padahal kita berlatih membuka diri kepada Allah. Kita lagi kerja di kantor, duduk, ya luangin waktu 2 menit. Ya Allah, Engkau tahu yang saya pikirkan, ya Allah. Engkau tahu yang saya rasakan, ya Allah. Engkau tahu isi hati saya, ya Allah. Tidak ada yang tersembunyi bagi Engkau, ya Allah. Engkau tahu bagaimana ruwetnya pikiran saya ini, ya Allah. Engkau tahu. Engkau tahu, ya Allah, bagaimana mandeknya hati saya ini. Engkau tahu. Ya Allah, Engkau tahu bagaimana dalamnya perasaan saya saat ini, ya Allah. Engkau tahu, nggak ada yang tersembunyi bagi Engkau, ya Allah. Nah, kebetulan yang latihan 3T ini seorang menteri. Dia duduk, mau teken, karena didesak sono mau dapat suap, mau dapat ini, lantaran biasa, ya Allah, Engkau tahu yang saya pikirkan, ya Allah. Baru mau merencana jahat aja nggak jadi tuh. Engkau tahu isi hati saya, ya Allah. Baru mau perasaan jelek aja udah nggak jadi tuh. Engkau tahu isi hati saya, ya Allah. Nggak jadi itu kalau pikiran jelek aja nggak jadi. Nah kadang-kadang nggak kuat di dalam batin kita menahan gejolak apa segala macam, kita berserah diri, ya Allah. Engkau mengerti yang saya rasakan, ya Allah. Kita terus tadabbur dengan tumak nina di kantor sambil duduk begini. Nah akhirnya apa? Damai. Mau korupsi nggak jadi. Ya Allah, Engkau tahu bagaimana gelora nafsu saya ini mau korupsi. Ya Allah, Engkau tahu bagaimana istri saya pengen punya rumah baru. Ya Allah, tapi ini tanda tangan ini kalau nggak tanda tangan nggak dapat duit, ya Allah. Nah, akhirnya nggak jadi. Allah bimbing tuh di dalam batin kita nih terus begitu. Nah itu terapi Quran itu 3T itu Allah tuh itu. Nah itu yang membuat hati kita selalu sejuk dan damai. Karena kita membiasakan diri untuk ihsan. Kita bergejolak. Kemudian kita katakan dengan terapi ikhlas itu, ya Allah, sesungguhnya diri saya, harta saya, keluarga saya, perasaan-perasaan yang ada dalam diri saya adalah milik Engkau, ya Allah. Iblis juga dalam diri saya milik Engkau, ya Allah.
saya kembalikan padamu. Saya nggak punya apa-apa ya Allah. Semua milikmu. Semua milikmu ya Allah. Nah dibiasain begitu. Ibu-ibu yang udah sepuh, hari-hari cuman rasanya sakit aja. Aduh ini sakit, ini sakit, ini sakit, ini sakit. Udah hidup di kamar aja ini sakit. Ya Allah, Engkau tahu yang saya rasakan ya Allah. Engkau tahu semua penyakit saya begini ya Allah. Nah di sisimu tak ada yang sia-sia ya Allah. Semuanya dapat ganjaran karena kesabaran ya Allah. Limpahkanlah kesabaran, keikhlasan, ketawakalan pada diri saya ini. Nah hatinya selalu lembut seperti itu setiap hari. Itu terapi Qurani, itu awot namanya. Lagi duduk begitu. Menyadarkan diri terus-menerus setiap hari. Lagi saat-saat seperti itu datang malaikat sakaratul maut. Ya Allah, saya serahkan semuanya. Nah, gitu. Nah, Allah Ta'ala akan tolong itu, dikuatkan kita. Tuh. Nah, itu maksudnya. Makanya dia husnul khotimah. Disuruh latihan, kenapa pada takut? Bingung saya juga tuh. Padahal kita ngaji sana-sini, ngaji, baca Quran, ngaji segala macam tuh kita lakukan. Tetapi begitu kita suruh dia ihsan, ya dengan amalan yang tertinggi, yang disebut amalan yang memiliki pahala tanpa batas, pada nggak mau. Karena nggak paham. Nah itu artinya nggak paham. Ya nggak paham tuh gitu. Allah tuh apa sih gitu. Wah, Allah ini gini. Padahal itu tadi tuh. Rasakan manfaatnya. Rasakan keindahan batin di hadapan Tuhan. Sejuk rasanya. Setelah kita benar-benar berlatih dalam keadaan jiwa yang selalu resah, gelisah tiap hari. Apalagi keadaan-keadaan sekarang ini. Belajar agama aja belum tentu tembus ke dalam jiwa kita. Belum tentu tembus ke dalam jiwa kita belajar agama ini. Kenapa? Karena kalau kita masukkan itu ke dalam telinga kita, mata kita untuk kita memori, sepaham-pahamnya memori sadar di otak kita, otak sadar, memori sadar itu hanya 10%. Sehebat-hebatnya kita, secerdas-cerdasnya kita otak Einstein, yang bisa hafal Quran, yang bisa ini, bisa itu 10% saja. Ya, nah kemungkinan nanti enggak dilatih, enggak diulang, dia lupa itu. Nah, tetapi yang 90% itu ada di dalam jiwa, namanya program otomatis atau karakter. Jadi walaupun satu dia yang namanya terapi ikhlas, ya Allah, yang kau tahu yang saya rasakan, terapi ihsan, ya Allah, saya bersyukur padamu, berterima kasih padamu, terapi syukur. Itu mengendap di dalam bawah sadar kita. Nah itu 90% kekuatannya. 90% mempengaruhi jiwa. Itu sebetulnya. Walaupun dia hanya satu. Karena sifat pikiran bawah sadar itu dia sederhana. Sederhana sekali. Ya dia sederhana sekali bawah sadar itu. Ya karena itu dia bagaimana saya merumuskan supaya Bapak Ibu berlatih. Karena saya udah merasakan puluhan tahun saya ngaji. Apa sih yang saya nggak tahu? Rasanya agama ini saya udah tahu semua, rasanya begitu perasaan saya. Saking saya gemar membaca itu. Dari muda sampai tua sekarang ini saya gemar membaca. Ya rasanya apa aja yang ditanyain orang tahu rasanya itu. Seluruh Quran, seluruh hadis itu sudah saya baca itu. Cuman di 10% di sini. Tapi pada saat saya menghadapi kehidupan limbung,
Ini yang saya rasakan. Limbung saya juga ngadepi kehidupan. Ya, macam-macam masalah yang harus dihadapi, macam-macam keadaan yang membuat gelombang jiwa kita bergolak. Urusan-urusan dunia terlalu banyak begitu. Belum lagi syahwat kita, belum lagi iblis yang membisikkan dalam diri kita. Sampai kita sholat selalu kalang kabut. Kenapa? Padahal ngerti artinya dari dulu, udah ngerti artinya. Ya apalagi Al-Fatihah tuh dari umur 6 tahun udah tahu artinya itu. Tapi sholat udah 70 tahun, Al-Fatihah aja nggak bisa dihayati. Karena cuma di sini 10%. Kita sadari ini. Bahkan bukan hanya saya mungkin bukan orang pesantren. Saya bukan orang ahli agama. Teman-teman saya yang bergelar profesor, doktor, itu dari kecil belajar agama sampai 70 tahun ya belajar agama. Waktu dia sholat baca Al-Fatihah itu juga limbung, jiwa itu limbung. Nggak bisa menerapkan Al-Fatihah 1 ayat cuman 7 itu dalam sholatnya, nggak bisa. Ya, ini profesor, doktor, pesantren dari kecil, bahasa Arabnya lebih hebat dari bahasa Indonesia, ya itu benar-benar waktu dia sholat Al-Fatihah aja nggak bisa full itu dia, nggak bisa itu dia menghayati Al-Fatihah itu pada saat sholat. Kenapa? Karena semua ada di sini, di otak sini yang 10%, tapi yang di jiwa, dalam jiwa 90% itu semua duniawi. Semua duniawi. Nomor satunya duniawi itu adalah duit. Betul nggak, Bu? Betul nggak, Pak? Kalau udah lihat duit kan hijau kan? Tuh. Isinya cuma itu yang 90% itu. Duit, kesenangan, keinginan, masalah. Itu 90% dalam jiwa kita itu. Makanya sangat sulit walaupun seorang profesor, doktor, tamatan Arab Saudi, belajar pesantren dari kecil sampai 70 tahun. Saya udah sering ketemu orangnya. Saya ngomong begini tuh bukan ini Bapak Ibu, bukan asal-asalan ngomong terus saya nebak-nebak, bukan. Ya, karena buku saya kan dibaca para profesor, doktor bidang agama, kemudian kita diskusi dan mereka terus terang kepada saya dan itu hampir semua berkata seperti itu. Nah, itu kenapa? Karena dia pakai 10% di sini, tapi jiwa isinya duniawi. Makanya ada orang-orang yang sulit sekali untuk memberi hikmah kepada orang padahal pintar agama. Nah, karena saya sadari itu, saya tahu itu, dan saya merasakan itu juga dirasakan oleh semua orang ahli agama seperti ini, maka saya buatlah konsep. Dia pakai tadabur, harus pakai tafakur, harus pakai tumak ninah, harus dia dilatih, diresapkan dalam jiwa yang 90% itu. Nah, ini begini Bapak Ibu. Bukan untuk saya. Bukan untuk saya. Pengalaman hidup saya, nah saya kasihkan ke Bapak Ibu. Ini bukan retorika. Ya, ini riset yang sudah lama saya lakukan. Ya, melibatkan orang-orang yang memang ahli bidang agama tentang kehusuan sholat ini. Nah ini Bapak Ibu, nah pada saat saya katakan, ayo semua berlatih. Nah, berlatih Allah tuh, karena dia akan naik lebih dari 30% jadi 40%, padahal nggak mau. Dari orang-orang yang ikut pelatihan sholat khusyuk, itu yang mengikuti, ya Allah itu cuma 10% Bapak Ibu. Ya, cuma 10%. Yang ikuti award, latihan itu 10%. Kebanyakan hanya ingin tahu saja. Kebanyakan 90% hanya ingin tahu. Nah, begitu disuruh latihan, dia tidak mau. Kenapa?
karena tidak paham apa maksud latihan itu. Ya itu tadi saya jelaskan, betapa indahnya ya, tenangkan pikiran kita. Saya ulang lagi nih, tenangkan pikiran kita jadi tenang. Ya, kemudian tafakur, kita hayati ya Allah, Engkau tahu yang saya pikirkan ya Allah. Kita membuka diri, tuh. Membuka diri kepada Allah untuk melihat Allah, Engkau tahu yang saya pikirkan, lihatlah saya nih ya Allah. Lihatlah pikiran saya nih ya Allah. Lihatlah hati saya nih ya Allah. Lihatlah perasaan saya ya Allah. Saya enggak mau menipu Engkau seolah-olah saya sholat, padahal saya tidak sholat ya Allah. Tuh. Itu disadarkan, Allah itu begitu. Membuka diri kepada Allah Ta'ala. Nah ini Bapak Ibu. Ya. Nah ini itu harus dipraktekkan. Nah, lama-kelamaan tumbuh dalam jiwa itu kesadaran, keikhlasan itu muncul. Kalau sekarang kan kita sembunyikan diri kita. Oh, saya udah pintar agama, ngomong sono, ngomong sini agama, padahal nggak merasakan dilihat oleh Allah. Nah, inilah nanti, jiwa yang seperti inilah nanti, pada saat sakaratul maut, dia sudah siap. Sudah ikhlas ya Allah, terserah padamu ya Allah. Kalau memang sudah waktunya, saya bahagia sekali kembali padamu ya Allah. Karena terbiasa dengan terapi. Nah bayangkan sekarang, 100% pengen sholat khusyuk. Begitu disuruh berserah diri pada Allah, begitu suruh membuka diri pada Allah itu, pada nggak mau coba. Karena tidak paham. Ya, ada ketakutannya, ada masih, saya mah nanti aja lah, segala macam begitu. Itu heran kita juga tuh. Karena tidak paham. Nah, karena itu nanti, ibu-ibu, ya, bapak-bapak yang dengarkan ceramah saya ini, jelaskan ini. Ya, betapa indahnya ini. Kalau bapak seorang menteri, ya, bapak seorang pejabat pemerintah, bapak seorang anggota dewan atau ibu yang pejabat, pada saat duduk di kantor, kita ingat ya Allah, Engkau tahu yang saya pikirkan ya Allah. Engkau tahu yang saya rasakan, Engkau tahu isi hati saya. Kita membuka diri kepada Allah Ta'ala. Nah kalau semua pejabat pemerintah dia seperti ini, bapak ibu di rumah sudah seperti ini, sering kita lakukan, maka insya Allah perbuatan buruk kita menjadi rendah. Menjadi rendah perbuatan buruk, nah amal yang ikhlas menjadi tinggi. Nah, itu gitu. Nah, karena itu, awat ini, latihan ini, kaitannya lebih erat kepada akhlakul karimah nantinya. Nah, ini Bapak Ibu. Ini disadari, ini dikasih tahu dulu nih. Ya, karena saya lihat dia evaluasi seperti itu. Mungkin kesadaran tentang ini yang kurang. Ya, jadi 3T itu maksudnya begitu. Begitu juga lagi sholat. Nanti juga merasakan seperti itu. Apa hasil akhirnya? Batinnya tentram. Apa hasil akhirnya? Jiwanya sehat. Apa akhirnya? Raganya ikut-ikut sehat. Apa artinya? Pikirannya ikut-ikut sehat. Apa hasilnya? Perilakunya juga jadi sehat. Kalau diterapkan ini dari kecil, ya, dari kecil sudah diberi kesadaran ini, dikasih tahu, insya Allah nggak kayak kita, anak generasi berikutnya nih, nggak kayak kita. Dia lebih baik dari kita. Nah ini Bapak Ibu, pesan saya. Nah, tema kali ini, siapa sih Tuhan itu? Begitu ya, dengan kita ya. Nah itu awardnya lah kira-kira ini, awardnya dikit. Masih banyak pelajaran-pelajaran yang begini, masih banyak. Karena umumnya kalau kita ngaji ini maunya ngaji yang teori. Ya,
Saya merasakan sekali, kebanyakan teori nggak ada yang dipakai satupun. Ya Bapak Ibu udah ngaji puluhan tahun tuh teori semua, tuh udah bagus itu. Tapi kalau nggak ada yang dipakai satupun bagaimana? Apalagi kaitannya dengan akhlakul karimah. Tuh. Banyak akhlakul karimah yang harus dipelajari. Banyak akhlakul karimah yang harus dipraktekkan. Tapi akhlak yang hina juga kita masih banyak dalam diri. Nah, itu dibersihin dulu, diganti tuh. Nah, cara gantinya bagaimana? Ya latihan ini, awat ini. Ya. Nah, ini Bapak Ibu tentang awat. Kenapa ini saya duluin ini walaupun ceritanya kita itu tentang siapa Tuhan, tapi saya merasa aduh kayaknya ini penting deh saya omongin begini gitu. Karena presentasi yang ikut daripada latihan awat itu cuma 10%. Tapi di Jakarta tuh 50%. Ya di Makassar itu 10%. Jadi ada 1.000 orang yang ikut itu cuma 100. Ada 50 orang yang ikut cuma 5. Ya, nah ini mungkin yang perlu diketahui. Nah barangkali yang belum ikut award mendengarkan ceramah saya nih yang ini. Ya, jadi mungkin ada kesadaran sehingga nanti akan bertambah kuat jiwanya, bertambah tentram batinnya. Nah ini, memang pengalaman sih begitu, orang begitu latihan award, baru tenangkan pikiran kita, udah pules, ya nggak apa-apa, bagus, pules. Kenapa pules? Ya kenapa pules? Karena jiwa tidak mengikuti. Coba deh Bapak Ibu ya, tenangkan pikiran kita udah tenang, ya Allah. Engkau tahu yang saya pikirkan, ya Allah. Jiwa itu hidup, mana mau bisa tidur? Coba, kita lagi berdoa ini sekarang. Mana bisa tidur? Coba deh. Bapak Ibu, sungguh-sungguh. Ya Allah, kau tahu yang saya pikirkan, ya Allah. Kita berdoa, benar-benar merasa Allah tahu diri kita tuh. Nggak bisa tidur. Yang udah ngantuk juga nggak bisa jadi tidur. Itu malah jadi segar, jadi indah, jadi luar biasa. Luar biasa. Nah kalau kita yang baru, karena nggak paham, karena baru ikut-ikutan, ya nggak apa-apa lah. Begitu tenangkan pikiran kita, karena jiwa belum bekerja, jiwa belum hidup, ya nggak apa-apa. Begitu tenangkan pikiran kita, langsung pules. Nggak apa-apa, bagus. Sekali, 2 kali, bagus. 3 kali, bagus. Tapi lama-lama jiwa sudah hidup, nggak bisa lagi tuh. Jiwanya sudah hidup, dia nggak akan tidur. Menikmati, betul-betul sehat, segar, begitu indah, begitu. Wah jauh, kalau ibu pergi ke puncak bayar habis 10 juta tuh ya. 10 juta kita berangkat ke puncak atau istirahat. Kalau udah terapinya bagus itu kalah nikmatnya itu. 10 juta dikeluarin sama terapi Quran itu kalah itu. Nah cuman nggak bisa merasakan masalahnya. Nggak keluarin duit 10 juta, enggak. Ya itu piknik itu ke tempat-tempat villa-villa itu. Dengan terapi Quran di 1 harian begitu, ya berapa kali lah, itu kalah itu. Kenikmatan, keindahan jiwa itu kalah. Nah, cuman ini bagi orang-orang yang paham. Seperti Rasulullah, ya, sholat adalah hiburanku. Itu yang paling top. Nabi Muhammad itu hiburannya adalah sholat itu. Nah itu paling top hiburan Nabi Muhammad itu sholat. Jadi sholat itu sebuah keindahan yang luar biasa bagi Nabi. Luar biasa mengalahkan segalanya itu sholat itu. Makanya beliau nggak tinggal di tengah malam sholat, menikmati betul itu. Itu kenapa? Karena terhayati sholatnya itu. Tadabbur di dalam sholat itu luar biasa. Nah beda dengan kita. Baru 5 menit aja sholat, aduh kok 7 menit lama banget ya. Sholat 7 menit aja lama coba.
Udah diukur kok, biasanya sih sholat 3 menit. Begitu lewat 4 menit aja udah gelisah tuh. Nah itu kebalik-balik. Sementara kita umat Rasulullah. Ya sementara kita umat Rasulullah. Nah itu begitu. Nah ini, jadi latihan awad itu. Ya, awad itu gunanya melatih diri, itu naik 30%. Udah keseharian naik lagi, nanti dia akan membawa daripada jiwa kita ke husnul khatimah. Jadi kalau Bapak Ibu sering dengar bekal hari akhirat. Bekal hari akhirat ada pahala yang dihitung di sana. Ya itu benar, itu bagus. Tapi yang bisa kita rasakan, bekal sebenarnya di akhirat itu jiwa kita sendiri. Manakala jiwa kita sudah lebih tentram, lebih damai, lebih khusyuk, bekalnya itu jiwanya itu. Karena yang mau pulang ke rahmatullah itu jiwanya itu. Ya kalau di sana sapi udah nunggu misalnya, rumah udah nunggu, ya udah bagus lah, bagus. Ya bagus, udah kita dikasih rumah, dikasih istana, ya bagus lah itu. Tapi kalau nggak tentram jiwanya, mana bisa ke surga? Surga itu jiwanya itu yang terbangun dengan akhlakul karimah. Karena di dalam surga itu orang-orang yang akhlaknya mulia. Jiwa mulia ini dibangun, dilatih sehingga jiwa itu benar-benar jiwa yang mulia. Nah, itulah dia latihannya. Jadi untuk itu, Bapak Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.